Shalom sahabat-sahabat yang Tuhan berkati. Kita jumpa di dalam acara Sabas spesial Natal dan Tahun Baru. Ada 4 hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang muda-muda. Mereka masih dididik di dalam sekolah teologi, namun semangat pelayanan mereka saya lihat luar biasa. Kita perlu mendengar kesaksian-kesaksian mereka, bagaimana mereka selama dididik dan jauh dari orang tua. Kira-kira kita akan dengarkan kira-kira bagaimana perasaan mereka, dan sudah berapa lama tidak bersama dengan keluarga Natal dan Tahun Baru. Yang pertama, kita akan berikan waktu pada hambanya. Silakan yang di sebelah kanan saya, perkenalkan diri, kira-kira bagaimana pengalaman dan perasaan Anda selama ini. Silakan. Shalom, perkenalkan nama saya Sofri Sorgo. Saya berasal dari Mentawai. Dalam tahun ini saya merasa bahwa sudah jauh dari orang tua selama 3 tahun tidak Natal bersama. Jadi sudah 3 tahun tidak Natal bersama dengan orang tua ya, orang tua dengan sanak saudara. Nah, kira-kira gimana perasaan selama Natal dan Tahun Baru tidak bersama keluarga? Perasaan pada saat ini di sisi lain ada merindukan juga. Ada kerinduan luar biasa. Sanak saudara ingin Natal bersama. Dan juga ini sangat berbeda bagi saya sendiri, bahwa ketika tahun-tahun sebelumnya kalau Natal sama orang tua momennya sangat bagus, tapi berbeda sama tahun ini. Oke, gitu ya. Jadi kalau sama orang tua luar biasa kumpul, padahal biasanya waktu sama orang tua malah anaknya masih muda, justru Natal bertemu dengan teman-temannya. Tapi yang jelas udah 3 tahun tidak bersama keluarga dalam baik Natal dan Tahun Baru. Ya, tapi komunikasi tetap ya. Kalau komunikasi ada. Jadi ada kerinduan sebenarnya ingin bersama-sama dengan orang tua dan juga keluarga. Terlebih pacar ada ya. Oke, luar biasa itu yang kita dengar dari hambanya. Mungkin kita masuk kepada yang kedua. Wah, ini dari Manokwari yang luar biasa akan memberikan kesaksiannya, kira-kira bagaimana perasaannya apalagi di momen Natal dan Tahun Baru. Silakan perkenalkan hambanya. Shalom, perkenalkan nama saya Denis. Saya berasal dari Papua, dan bagaimana perasaan saya untuk Natal kali ini. Dan ini merupakan kali ketiga saya berada jauh dari orang tua. Memang pada awalnya perasaan saya merasa sangat rindu, merasa ini bahwa sesuatu yang baru. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya merasa tidak lagi merasa rindu, tidak merasa terlalu terbeban berat, tetapi saya tetap bersuka cita bahwa saya masih bisa merayakan Natal meskipun jauh dari kedua orang tua saya. Iya, berarti rindunya itu bisa dikendalikan dan akhirnya dibawa dalam doa lah ya, mendoakan orang tua, tapi tetap ada komunikasi ya kepada orang tua dengan keluarga ya. Komunikasi tetap lancar, menyampaikan salam rindu Natal dan Tahun Baru. Itu pengalaman dari saudara kita Denis yang luar biasa. Kita lanjut ke ujung sana. Silahkan sebelah kiri saya, hambanya yang luar biasa, senyum terus. Silahkan. Shalom, perkenalkan nama saya Janter, saya berasal dari Mentawai. Berbicara Natal, tentunya perasaan saya pasti ada rasa senang, namun kadang-kadang ada rasa sedih karena kenapa tidak bersama dengan orang tua. Sudah berapa lama kira-kira? Berapa kali Natal dan Tahun Baru tidak bersama dengan keluarga? Selama ini sudah 3 tahun saya tidak Natalan bersama dengan orang tua, namun saya tetap percaya orang tua saya juga merasakan sukacita walaupun tidak bersama dengan saya. Nah, di sini juga saya merasakan luar biasa penyertaan Tuhan. Ada rasa sukacita tersendiri karena di sini juga saya punya keluarga rohani di dalam Tuhan. Oh, haleluya, punya keluarga. Tapi tetap ada komunikasi walaupun jauh dari orang tua, video call atau telepon sebagai bukti rasa rindu yang luar biasa ada. Untuk komunikasi ada, namun masih jarang karena kendala dengan jaringan yang memang sangat sulit sekali di kampung. Oke, ya. Itu yang tadi kesaksian saudara Jantar buat keluarganya, orang tua yang ada di Mentawai, bagaimana kerinduan beliau bahwa dia mencintai Bapak Ibu yang ada di sana dan keluarga. Ya, itu yang kita dengarkan dari hambanya saudara Jantar. Oke, yang keempat di sini ada hambanya yang luar biasa. Nah, diberi waktu, silakan. Shalom,
Ya, perkenalkan nama saya John Liardi. Ya, jadi untuk tahun ini merupakan tahun ketiga di mana saya merayakan Natal tidak bersama-sama dengan orang tua dan keluarga besar saya. Jadi perasaan saya ya tentu pertama saya tetap merasakan sukacita karena tentunya karena Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dimanapun saya berada, sekalipun jauh dari orang tua, dan saya masih bisa merasakan damai sukacita Natal pada tahun ini. Tetapi di sisi lain juga saya sangat merasakan kerinduan yang besar, merindukan suasana Natal, merindukan keluarga saya, suasana Natal bersama keluarga besar saya dengan saudara-saudara saya dan teman-teman saya juga. Jadi tapi ada komunikasi ya. Kalau rindu ditelepon, lalu ngasih tahu bahwa saya keadaan sehat dan sukacita, lalu mendoakan orang tua. Nah, luar biasa, 4 pemuda ini sekalipun sudah 3 kali Natal atau Tahun Baru tidak bersama dengan orang tua, tapi rindu terhadap orang tua dan keluarga tetap ada. Tapi mereka mengatasi kerinduannya itu ya tetap berdoa, mendoakan supaya terus sehat, dan mereka juga supaya terus fokus dididik menjadi hamba Tuhan, generasi-generasi penerus untuk memberitakan Injil. Nah, yang kedua yang perlu saya tanyakan kembali, kira-kira Anda kan masih muda-muda yang biasanya Natal justru ngumpul dengan teman-teman, justru kalau anak-anak muda di kampung katanya Natal itu justru kumpul, mabok-mabokan, trek-trekan atau pesta-pesta gitu ya. Apalagi Anda masih muda seperti ini, kira-kira makna Natal itu buat saudara itu kira-kira apa? Mungkin satu persatu, ini kan sudah 3 tahun. 3 tahun dididik. Nah, kira-kira makna Natal buat Anda itu apa? Silakan kepada saudara kita Sopri, sampaikan makna Natal secara pribadi buatmu apa kira-kira? Makna Natal yang saya dapat tahun ini adalah tidak mengurangi rasa sukacita walaupun pada saat ini berbeda, namun tetap sukacita melayani Tuhan, karena melayani Tuhan itulah ada makna Natal yang dari diri kita sendiri. Iya. Mempertasikan untuk orang lain sehingga orang lain bisa merasakan kita sendiri. Jadi arti Natal bagi Sopri tahun ini adalah bersyukur ya. Bersyukur di mana Tuhan tetap pakai melayani dengan apa adanya ya. Jadi itu yang disyukuri oleh saudara Sopri. Nah, kalau Ardi kira-kira cara pribadi kira-kira arti tersendiri Natal buat kamu itu apa? Ya, baik. Arti Natal bagi saya tentunya sangat bersyukur. Jadi Natal bagi saya adalah bersyukur. Kenapa? Di Natal ini saya memaknai kembali bagaimana Tuhan itu datang ke dunia. Ini merupakan kasih yang besar dari Tuhan, sehingga Ia datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Dan ketika Natal, saya mengingat hal ini, saya melihat wow, Tuhan Yesus itu luar biasa, sangat baik. Ia rela menjadi sama seperti kita menjadi manusia. Sehingga dengan demikian kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh penebusan yang luar biasa, sehingga kita diselamatkan. Ya. Oke, jadi arti Natal buat saudara kita John Lee ini tadi bersyukur karena apa? Yesus mau sudah menyelamatkan dia di saat-saat dia masih dalam arti dunia sebagai anak muda, tapi dia masih muda sudah diselamatkan, sehingga disyukuri kepada Tuhan. Luar biasa. Kalau Dennis, kira-kira makna Natal khusus tahun ini kira-kira apa secara pribadi buat kamu sendiri? Secara pribadi bagi saya makna Natal tidak hanya berkumpul dengan keluarga merayakan Natal, tetapi bagi saya sendiri makna Natal adalah ketika kita bersukacita, kita merenungkan kembali bagaimana Allah mau berinkarnasi menjadi manusia, mau menyelamatkan dosa dan menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan tersebut. Jadi saya tetap bersukacita dalam Natal meskipun jauh dari orang tua. Saya tetap bersukacita, tetap di dalam doa saling mendukung, dan tetap bersukacita dalam Natal. Haleluya, luar biasa. Makna Natal buat Dennis adalah di mana Allah mau menjelma menjadi manusia, menyelamatkan orang berdosa. Secara khusus Dennis sendiri ya sudah merasa diselamatkan ya. Luar biasa, itu yang perlu disyukuri. Nah, hambanya yang luar biasa lagi ini yaitu Janter. Kira-kira makna Natal secara pribadi tahun ini kira-kira bagaimana? Baik, makna Natal yang sesungguhnya menurut saya bukan masalah pakaian, bukan masalah pesta pora, bukan masalah kebahagiaan, namun
makna Natal yang saya dapat adalah bagaimana kita mengenal cinta kasih Tuhan kepada kita tersendiri, sehingga kita merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa, sehingga Ia dapat menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Oke, luar biasa dari Saudara Janter. Ya, dari keempat hambanya ini saya bisa membuat sebuah kesimpulan seperti Sobri katakan, makna Natal secara pribadi tahun ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan bentuk dia. Tuhan pakai dalam usia muda dan dia juga mau dibentuk dan mau dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau kita tadi dengar daripada saudara kita John Lee, luar biasa bahwa makna Natal bahwa saya orang yang berdosa ini adalah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Natal itu adalah Yesus lahir sebagai juru selamat. Salah satunya dia sudah berkata, saya adalah orang yang diselamatkan, dan dia bersyukur di usia muda sudah mengenal Tuhan dan dibentuk. Saya yakin beliau akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita ke Dennis tadi, dia berkata bahwa Yesus menjelma menjadi Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan orang berdosa. Secara khusus dia sendiri adalah bagian dari orang berdosa dan dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan juga kembali kepada Janter tadi, bagaimana cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan Janter dan bahkan juga membentuk, membina, bahkan juga memperlengkapi dia. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar dari keempat anak-anak muda ini, saya percaya bahwa saudara pun sebenarnya bisa dipakai oleh Tuhan, bisa dibentuk oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat dari usia, tapi melihat dari hati. Ketika keempat anak muda ini membuka hatinya, menerima Yesus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menyerahkan diri sehingga mereka sampailah ke Jakarta ini dan dibentuk di lembaga SPT, dan mereka terus dibina, dididik, dan sampai mereka meninggalkan kesukaan dan kerinduan mereka untuk bertemu dengan orang tua. Ini luar biasa, usia muda. Nah, kalau mereka bisa, saudara juga bisa. Jangan katakan saya masih muda, tapi katakanlah saya mau dipakai oleh Tuhan. Biarlah dalam suasana Natal dari kesaksian dari hamba-hambanya ini, dan kita doakan juga supaya para hambanya ini sampai kepada rencana Allah menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Saudara Sabas yang dikasih Tuhan, program spesial Natal dan Tahun Baru ini, apa yang menjadi kesaksian mereka, biarlah menguatkan saudara dan saya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati saudara di acara spesial Natal dan Tahun Baru ini. Saya percaya kalau Allah sudah menyelamatkan mereka, kalau Allah sudah menyertai mereka, saya percaya juga Allah menyelamatkan saudara dan saya, dan juga menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, di mana Sabas spesial Natal Tahun Baru ini ada 4 hamba-hamba Tuhan yang masih di dalam bentukan, dididik di lembaga STT untuk mereka siap di ladang Tuhan. Kadang-kadang mereka merasa rindu akan orang tua, rindu akan sanak saudara, tapi kerinduan mereka disampaikan kepada Tuhan lewat doa, supaya Tuhan terus menyertai keluarga mereka yang jauh di kampung dan juga menyertai hidup mereka. Bahkan saudaraku yang saya kasihi, yang mendengarkan program spesial Natal Tahun Baru ini, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teruntuk buat keluarga saya, secara khusus orang tua saya, teman-teman saya, saudara saya, kakak, adik saya, om tante saya yang berada di Kalimantan Timur, di Bontang, saya mengucapkan selamat Hari Natal, sekalipun saya tidak bisa bersama-sama dengan
kalian semua, tetapi saya percaya Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kalian, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi sukacita bagi kita. Amin. Selamat Natal untuk seluruh keluarga saya yang ada di Mentawai. Saya percaya kita semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Selamat Natal buat teman-teman kita semua. Saya percaya juga teman-teman semua selalu dilindungi Tuhan. Dan di Natal tahun ini, walaupun kita tidak bersama-sama, tetapi Tuhan selalu menyertai kita semua. Selamat Natal untuk semuanya sekecamatan Mentawai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal buat keluarga besar Anonita Kanyuai yang berada di Papua, tepatnya di kota Merauke, maupun yang ada di Jayapura dan daerah sekitarnya. Dan juga selamat Natal buat seluruh keluarga Anonita Kanyuai yang berada di Nusa Tenggara Timur dan yang berada di Pulau Bali. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua. Dan terkhusus buat Bapak, Mama, Kakak Uli, Michelle, Pauli dan Ricardo, kiranya selamat Natal. Walaupun kali ini kita tidak berada dalam satu tempat yang sama, dalam satu atap yang sama, namun saya yakin dengan kasih Kristus, dengan sukacita yang luar biasa, Tuhan pasti akan mempertemukan kita suatu saat nanti. Selamat Natal buat Papa, Mama, Kakak Uli, Michelle, Pauli dan Ricardo. Tuhan Yesus memberkati. Serindu kamu semua. Salam untuk keluarga yang ada di kampung, khususnya untuk orang tua, papa, mama, sanak saudara, kakak adik. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Kita percaya walaupun pada tahun ini kita tidak sama-sama untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, biarlah kita terus memberi hidup kita di dalam Tuhan, supaya terus Tuhan memberkati kita. Namun saya percaya juga biarlah kita tetap sehat di dalam Tuhan dan semangat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa dalam program Sabas di hari yang akan datang. Mari kita semua